Kita tahu PHK, Mhm mhm menimpa mhm sebagian rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, mhm. yang mereka sudah tidak lagi muda sebenarnya. Ditambah lagi mungkin tidak siap setelah itu apa, karena menggantungkan hidup di situ aja gitu. Ya, Ataukah ada skema tertentu untuk teman-teman ini? skill set yang kita miliki saat ini itu dalam Iya, 10 tahun ke depan itu menjadi tidak relevan, oke. ya. Sehingga, di sinilah saya melihat kalau kami dalam konteksnya Kementerian Ketenagakerjaan, peran dari balai-balai yang ada. Jadi jangan sampai kalau saya mengatakan ya kita punya sumber daya yang luar biasa, kemudian, masyarakat kita bingung untuk saya bekerjanya di mana, begitu. Profesor Yasirli PhD, lahir di Padang 22 April 1976, S1, S2 ITB, S3 di Virginia, Amerika Serikat, Guru Besar Teknik Industri ITB, dan saat ini adalah Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Terima kasih Pak Menteri Iya, makasih sudah Mas menerima Haji, kami datang ke sini makasih juga. di kementerian yang pasti setiap hari ramai dibicarakan, apalagi saat-saat ini. Ya, Justru kita kepengen tahu masih ada kabar baik apa dari kementerian atau dari sektor tenaga kerja Indonesia saat ini. Tapi nanti dulu, saya mau tanya pertama nih, Prof. Menteri. ya, Jadi kan kita saat ini melihat tekanan di sektor ketenagakerjaan itu sangat besar ya. Baik itu angkatan kerja yang baru muncul, yang masih sekolah maupun yang baru lulus, maupun sebetulnya banyaknya PHK dari bawah, dari atas nih. ya. Bagaimana Kemenaker membaca situasi ini secara menyeluruh? Iya, jadi yang pertama memang, kita sadar gitu ya, bahwa memang, kondisi, lapangan kerja yang tadi disampaikan Mas Aji, karena, banyak faktor ya, Hmm, banyak faktor. Termasuk adalah kondisi global ya, ekonomi, di mana memang ada salah satu parameternya pertumbuhan ekonomi, tidak hanya Indonesia ya, yang kemudian melambat. Sebenarnya juga kalau kita lihat isu terkait tentang pertumbuhan ekonomi ini juga hampir ada di semua negara ya, ketidakpastian global dan seterusnya. Jadi, ini memang satu sisi yang menurut saya, eee menjadi catatan buat kita, tapi di sisi yang lain kita juga saya melihat ada program-program strategis mhm, dari pemerintah, dari Pak Presiden yang sebenarnya kalau kita lihat itu, berbasiskan kepada, sumber daya lokal kita. Ya, mmm, di mana, contoh misalnya kalau kita berbicara makan bergizi gratis misalnya ya, itu menurut saya sesuatu hal yang kemudian harusnya itu mampu membangun ya sebuah pertumbuhan ekonomi dan ya, kemudian kalau terkait dengan lapangan kerja dia juga ngikut, Mas Aji, ya. iya, Jadi kalau kita berbicara terkait tentang 30.000 SPPG, kemudian bagaimana itu nanti akan merekrut 50 orang setiap SPPG, kemudian nanti ada ya supply chain mhm, dari dapur itu sendiri, ini adalah sesuatu yang luar biasa mhm, sebenarnya. Koperasi 80.000 misalnya, ya. Jadi, ini juga sesuatu yang luar biasa kalau kemudian ini kita bisa kelola dengan baik dan kemudian dia akan menjadi salah satu, pusat pertumbuhan, mmm, ya, yang berbasis kepada sumber daya lokal dan inilah yang menurut saya yang akan menjadi sesuatu pembeda Indonesia dibandingkan negara-negara lain mmm, ketika mereka juga mengalami kontraksi secara ekonomi. mhm, Jadi, kami dari Kementerian Ketenagakerjaan melihat, ini harus kita optimalkan. Makanya, kita berinisiatif aktif dengan Kementerian Koperasi misalnya kita membuat MOU mhm, ya, kami siap untuk melakukan pelatihan dan sertifikasi pengelola koperasi misalnya. mhm, Jadi yang tadi ya, 80.000 koperasi, kita punya balai-balai ya tersebar di seluruh provinsi, kita punya skema untuk, sertifikasi kompetensi, dengan apa, sertifikasi dari BNSP, mhm, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, mhm, dan menurut kami ini yang penting, gitu ya. Jadi ketika kemudian, gebrakan dari pemerintah berbasis kepada sumber daya lokal ini, resources, belum lagi kita bicara mhm, hilirisasi, swasembada pangan dan seterusnya, di sinilah sekali lagi saya katakan yang akan menjadi pembeda, di sinilah kemudian kita berharap tadi, ketika memang industri ya sedang terjadi kemudian iya, kontraksi, maka kemudian ada ya, mainstream baru
yang kemudian kita harapkan itu bisa menjadi solusi terkait tentang lapangan kerja. Mungkin itu dulu, Mas Haji. Berarti ini seperti membentuk mainstream baru ya? Saya katakan mainstream baru. Bagaimana dengan mainstream yang lama, Pak? Karena memang kan, apa namanya, kita tahu PHK menimpa Mhm. sebagian rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, Mhm. yang mereka sudah tidak lagi muda sebenarnya. Iya. Bahkan, usia 40 gitu, dengan misalnya, ditambah lagi mungkin tidak siap setelah itu apa, karena menggantungkan hidup di situ aja gitu. Iya. Ataukah ada skema tertentu untuk teman-teman ini? Iya, jadi saya ingin sampaikan ada 4 sebenarnya. Oke. Jadi 4 sumber penciptaan lapangan kerja. Jadi yang pertama tadi mainstream yang baru terkait tentang optimalisasi program-program strategis Pak Presiden. Kemudian yang kedua itu adalah wirausaha. Kalau kami di sini sebut dengan tenaga kerja mandiri. Jadi kalau terkait dengan mereka yang PHK, eh, sejak dari awal Januari 2025 Iya. itu kita sudah memprediksi bahwa Oh. kondisi tahun 2025 ini akan penuh dengan perjuangan. Maka terbitlah gitu ya Perpres nomor 6 tahun 2025 terkait tentang eh, perluasan ya benefit untuk jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi ketika mereka di PHK, mereka kemudian diberikan waktu 6 bulan dengan gaji 60%, upah 60% dari upah dia terakhir. Nah, ini yang kita arahkan mereka untuk wirausaha. Ya, wirausaha. Dan kita juga kalau terkait tentang rekrutmen, kita sudah buat surat edaran, ya, menyampaikan kepada perusahaan-perusahaan bahwa rekrutmen tenaga kerja itu harus inklusif dan adil. Jadi tidak boleh pakai batasan usia dan seterusnya. Tapi saya melihat yang kedua ini adalah peluang kita untuk tenaga kerja mandiri. Ini penciptaan lapangan kerja yang kedua, penciptaan lapangan kerja yang ketiga sebenarnya tadi Mas Haji katakan bukan berarti kemudian kita katakan industri itu tidak tumbuh sama sekali. Ya, di beberapa tempat, ya, beberapa minggu yang lalu kami datang ke satu kawasan industri di daerah Banjabar ini, ya, tumbuh gitu ya. Ada beberapa perusahaan, ya, misalnya perusahaan terkait tentang produk tekstil, ya bukan tekstil nih ya, produk tekstil itu tumbuh. Kemudian ada beberapa perusahaan baru juga, ya, ada investasinya. Ini tetap harus kita optimalkan. Perusahaan-perusahaan yang kemudian sudah mulai dia itu adalah tidak bersaing akibat kurang produktif, ya, maka kemudian sekarang kita sedang menyiapkan apa yang disebut dengan Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas, Mas Aji. Ini yang kita berharap membantu perusahaan-perusahaan itu untuk survive, bahkan untuk membantu perusahaan itu bisa tumbuh. Sinilah juga kita berharap ada penciptaan lapangan kerja yang baru. Ya. Dan yang terakhir adalah optimalisasi kesempatan magang dan bekerja di luar negeri. Jadi ada 4 nih, gitu ya. Ada 4 dan saya melihat 4-4 ini harus kita optimalkan. Oh, oke. Ya. Oke. Ya. Menarik tadi yang ketiga adalah gerakan Nasional Produktivitas. Nasional Peningkatan Produktivitas Ya. itu. Untuk terutama industri-industri yang mungkin menurun Ya. produktivitasnya, dan kita tahu kan beberapa data juga menyebutkan produktivitas kita itu relatif masih di bawah ya, dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia atau Vietnam begitu. Nah, ini konkretnya seperti apa nih? Iya, jadi memang produktivitas kita itu 10% di bawah rata-rata ASEAN. Ya, terutama produktivitas tenaga kerja. Gerakan produktivitas dulu sempat hidup, Mas Aji, di Indonesia, tapi somehow tidak begitu bagus mungkin gitu ya. Sekarang kita akan hidupkan lagi. Jadi gerakan produktivitas ini mulai dari orangnya. Kita bekerja sama dengan APO, ASEAN Productivity Organization. Kami sekarang sedang menyiapkan sertifikasi untuk 500 orang ahli produktivitas dan 200 orang productivity spesialis. Ahli produktivitas. Jadi ahli produktivitas ini mereka yang bisa hadir ke perusahaan, kemudian dia melakukan pengukuran dan analisis terhadap kondisi existing perusahaan tersebut, kemudian dia seperti konsultan. Dia mengusulkan, oke, kalau kamu mau produktivitasnya naik, ini loh, dari segi produk harusnya lebih bervariasi, dari segi proses harusnya ini loh proses-proses yang lebih lean, dari segi kemudian orang people, praktek-praktek terkait tentang budaya, ya, kemudian
budaya, praktek-praktek terkait tentang cara kerja dan Hmm. seterusnya diperbaiki atau sistem manajemen sehingga itu bisa meningkatkan produktivitas perusahaannya. Jadi Hmm. ada orangnya, kita siapkan tadi 500 ahli produktivitas, 200 productivity spesialis, kita siapkan kampanye, Oke. kampanye itu Kampanye. kampanye, kita sedang ada channel dari Kementerian Ketenagakerjaan disebut dengan Productivity Talk. Oh. Kita mengumpulkan para pakar, ya kita target ya ada podcast-podcast yang Hmm. kemudian bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Kita siapkan panduannya, kemudian kita siapkan juga productivity center, ini belum, tapi kita berharap ini nanti kita bisa membangun productivity center, kolaborasi antara perguruan tinggi dan kawasan industri. Iya, iya, iya. Nah, inilah nanti kita berharap muncul best practice untuk peningkatan produktivitas di perusahaan, dan kemudian dari situ perusahaan di Indonesia ini kalau perusahaan menengah itu mungkin sekitar 70.000, Mas Hmm. Aji. Perusahaan yang kemudian bisa ya untuk kemudian kita bantu untuk meningkatkan produktivitasnya sehingga daya saing mereka juga bisa meningkat. Oke. Hmm. Tadi dengan 500 ditambah dengan 200 Ini dalam itu masih awal ya, awal fase pilot pertama. project sekarang. pilot project. Idealnya ya kalau tiap tahun itu kita membantu 5.000 ya mungkin Oh, sekitar 2.000-an orang Iya, yang kemudian ada harus 70.000 kita tadi yang harus dibantu. ya bertahap tentu. Iya, iya. Tapi kalau Pak Menteri ngelihat tentang produktivitas kita di bawah ASEAN 10% rata-rata itu, akarnya apa sih sebenarnya? Ya banyak hal ya Hmm. sebenarnya. Itu kalau kita melihat produktivitas itu kan nanti tergantung dari kemampuan dia untuk melakukan produksi. Hmm. Ya, kemudian berapa biaya yang dia lakukan. Hmm. Ya, jadi kemampuan produksi itu bicara terkait tentang bagaimana dia menata internal, Hmm. ya proses bisnis atau proses ya yang operasi yang ada di dalam. Hmm. Kemudian tergantung juga bagaimana dia menjual, itu tergantung inovasi yang ada di Hmm. perusahaan tersebut. Dan harga dari bahan mentah ininya itu tergantung dari rantai nilai yang dia miliki, apakah sudah efisien apa tidak. Jadi memang gerakan produktivitas ini nanti harus juga disupport oleh kebijakan. Ya, tapi kalau kita bicara sekarang kebijakan sepertinya ya itu harusnya bisa kita lakukan. Yang effort besarnya itu adalah membangun sesuatu yang sifatnya bottom up. Ya, dan ini kemudian tadi melibatkan orangnya, kemudian support dari perusahaan tersebut, kemudian support best practice-nya, kemudian awareness dari masyarakat, itu yang kita sebut dengan ekosistem semua. Iya, iya. Karena produktivitas tuh nggak kayak budaya produktif ya. Salah satunya Mikronya itu baru. seperti itu kan. Salah satunya baru. Mikronya kan. Ya. Kalau dipikir-pikir apa masyarakat rasanya pekerja keras gitu kan. Apa namanya, nggak malas-malas amat gitu. Tapi produktivitasnya masih rendah ya. Atau apa misalkan best practice dari negara lain? Nah, ini kebetulan yang bidang bisa saya. kita- Nah, Bidang saya kan teknik industri. Yap. Ya. Ada orang yang kemudian ada satu perusahaan di Indonesia dalam 1 bulan dia bisa memproduksi 100 sepatu dengan kualitas X misalnya. Kok bisa di tempat lain dia bisa memproduksi 2 kali lipat dengan variasi produk yang beragam. Itu kan kemampuan dia mengelola perusahaan itu. Ya, sejauh mana kemudian proses-prosesnya sudah efisien, ada support teknologi seperti apa, kok bisa dia inovasi seperti itu. Ya, apalagi kalau sampai harga, orang bisa menjual lebih murah dari kita. Berarti dia lebih efisien dalam ya, misalnya bahan bakunya dan seterusnya itu terkait tentang rantai pasoknya dan seterusnya. Jadi banyak hal, Mas Aji. Banyak hal ya. Ya. Tapi itu yang sedang diurai. Salah satunya, dan best practice-nya ketika satu intervensi itu masuk 30% itu bisa meningkat produktivitas. Oh gitu. Ya. Ya, dengan tadi intervensi dari people, 4P sebutnya biasa Mas Aji. Ya. Intervensi people, intervensi produk, intervensi proses, dan intervensi policy, kebijakan. Ya, itu yang kemudian menjadi harapan kita. Oke. Ya Pak Menteri, ini kalau kita ngelihat nih, misalnya dari kacamata Pak Menteri, prediksi lanskap ketenagakerjaan di Indonesia, misalkan 5-10 tahun lagi. Ya. Apa yang harus diwaspadai dan kita siapkan sebetulnya? Ini kita bicara proyeksi ya, karena apa yang dilakukan sebelumnya atau saat ini itu kan pasti hasilnya kita harapkan ke depan ini akan jauh lebih baik. Ya.
Dari kacamata Pak Menteri gimana? Jadi sekarang itu kan sudah ada shifting ya, Ya. apa yang disebut dengan satu green economy Hmm. ya, terkait tentang SDGs macam-macam Ya. Mas Aji ya. Tuntutan bahwa sebuah perusahaan itu dia harus semakin memperhatikan aspek lingkungan Oke. dan itu tuntutan Oke. ya. Jadi kalau sebuah perusahaan itu dia energi kamu dari mana? Masih fosil apa enggak? Ya, kalau enggak dia nggak mau perusahaan lain kemudian take and give dengan perusahaan tersebut. Jadi ini menjadi persyaratan nih ke depan. Green. Kita bicara mungkin juga terkait tentang IT ke depan, gitu ya, AI dan seterusnya. Ini juga sesuatu yang kemudian menurut saya penting. Belum lagi kita berbicara terkait tentang circular economy dan seterusnya. Ada juga care economy. Ketika kemudian hospitality terkait tentang home care, ya, terkait tentang ya keperawatan dan seterusnya itu semakin tumbuh ke depan. Jadi akan ada shifting. Akan ada shifting. Kalau terkait dengan IT saja, ada riset mengatakan hampir 50% skill set yang kita miliki saat ini itu dalam 10 tahun ke depan itu menjadi tidak relevan. Ya. Sehingga disinilah saya melihat kalau kami dalam konteksnya Kementerian Ketenagakerjaan, peran dari balai-balai yang ada. Jadi BLK, Balai Latihan Kerja, atau yang kita sebut ya namanya sekarang itu sudah ya Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, gitu ya. Itu kita ada hampir di setiap provinsi di Indonesia. Ini yang sekarang kita sedang coba revitalisasi. Ya, kami sudah mulai istilahnya itu memperbaharui atau mengupdate kurikulumnya sehingga kurikulum tadi menjawab skill set masa depan terkait tentang IT, terkait tentang green, gitu ya. Ini dua yang besar nih sebenarnya, gitu ya. Ya, sehingga pelatihan-pelatihan kita arahkan ke sana. Ya, ketika kemudian nanti tuntutan misalnya, ya ada ya contoh sederhana di salah satu balai kami baru ada satu program pelatihan perawatan mobil listrik. Itu kan salah satu contoh. Ya, ke depan itu kan akan semakin menjamur siapa nih yang akan ya bengkel-bengkel yang bisa. Di situ adalah lapangan kerja yang baru. Nanti juga akan banyak pembangkit-pembangkit berbasis ya matahari. Ya. Nah, siapa yang kemudian panel surya ini maintenance dan seterusnya. Siapa operatornya? Ya, renewable energy dan seterusnya. Nah, itu satu. Kemudian akan ada terkait tentang IT. Ya, orang akan bicara terkait tentang data analis, mungkin itu yang level tingginya. Kalau simpel sederhananya bicara tentang otomatisasi. Ya, kita ada pelatihan-pelatihan untuk kita sebut sebagai smart operation. Ini akan ada di balai-balai, Mas Haji. Ya, ini yang kita satu revitalisasi. Kemudian yang kedua, yang ke depan itu juga akan dibentuk oleh disebut dengan creative economy. Jadi ekonomi kreatif. Sehingga kami juga sedang menyiapkan balai itu menjadi innovation and talent and innovation hub. Jadi saya memiliki mimpi bahwa di setiap provinsi itu balai itu hadir sebagai pusat-pusat inovasi untuk para generasi milenial. Disitulah mereka akan ditempa, diberikan pelatihan dulu terkait tentang entrepreneurial, bicara tentang inovasi, kemudian mereka akan dibentuk kelompok-kelompok, tim-tim, sehingga mereka ada keluar di situ dengan ide inovasi, kemudian kalau itu berupa usaha kita inkubasi, dan sampai mungkin startup itu kita berharap itu akan lahir dari balai-balai kita. Dan kami kerjasama, ya kita sudah ada MOU dengan Kementerian UMKM, Kementerian Komdigi, ya karena tadi Kementerian Ketenagakerjaan memiliki modalitas yang mungkin tidak dimiliki oleh kementerian lain. Jadi balai kita di setiap provinsi itu ada berapa banyak? Hampir di setiap provinsi. Ada. Setiap provinsi. Ada. Hanya di tingkat provinsi berarti. Kota kabupaten juga punya. Jadi kalau yang besar itu di provinsi itu mungkin luasnya itu sampai 2 sampai 5 hektar ada. Di kota kabupaten itu juga ada, tapi itu dikelola oleh kota kabupaten.
gitu ya. Bahkan kita juga ada BLK komunitas sebenarnya, itu Oh, jumlahnya 4.000 oke. se-Indonesia. Itu biasanya dimiliki oleh yayasan-yayasan Heeh, ya, yang memang selama ini diberikan bantuan oleh pemerintah mhm, agar mereka bisa mengelola pelatihan vokasi secara mandiri, pelatihan jahit, ya mmm, pelatihan bikin kue dan mmm, seterusnya. Nah, mmm, ini yang kalau kami melihat kita akan fokus dulu di balai besar yang kita mmm, miliki dan mhm, kita akan lihat harusnya bangsa kita ini yang orang melihat tidak kalah sebenarnya dari segi inovasi dan kreativitas, tinggal bagaimana pemerintah bisa ya menampung mereka, bisa iya, kemudian menumbuhkan itu sehingga saya berharap benar mimpinya itu adalah dari balai-balai inilah muncul startup, ya, unicorn dan mmm, seterusnya. Nah, mmm. tugas kamilah untuk kemudian menumbuhkan ya memastikan bahwa memang mereka nyaman untuk berkreasi, berinovasi di balai-balai kita. Dan itu, apa, respon masyarakat dalam memanfaatkan balai itu gimana ya? Mungkin sebagian nggak terlalu familiar dengan Iya, ini balai. kita baru Oke, mulai ini. Jadi kita campaign Talent Innovation Hub ini baru aja, oke, ya. Tentu balainya harus kita siapkan segera, mmm, mmm, gitu ya. Ya kita edukasi. Jadi oh, kalau kita lihat sekarang inkubasi terkait tentang kewirausahaan ada di kampus. iya, Oke, gitu ya. Bahkan kita akan bangun sinergi di situ, oh, ya. Kalau kampus mungkin orang yang bukan di kampus iya, mungkin dia agak kagok gitu ya. Kalau ini balai memang punya pemerintah, iya, welcome siapapun. Yang dari kampus silakan datang, dari industri silakan datang, dari Karang Taruna silakan datang, heeh, ya. heeh. Dan tadi kita memiliki fasilitas menurut saya yang masih bisa kita optimalkan Oke. pemanfaatannya. Masih ada ruang untuk dioptimalkan lagi ya? Optimalkan dan luas masing-masing balai itu. Bayangkan satu balai 4 hektar, 5 Iya, hektar kemudian berkumpul di situ. kayaknya itu yang perlu disebarluaskan sehingga Yes, banyak lagi yang bisa tahu informasi itu dan ya. mengaksesnya kali ya? Akses. Kalau sekarang balai kita itu ada pelatihan mekanik, pelatihan Ah, bengkel, pelatihan mmm, kelistrikan, itu ada. Tapi memang challenge-nya adalah eee, skalanya masih kecil. mmm, Jadi dalam 1 tahun itu mungkin kami baru melatih 100.000 orang gitu ya, 150.000 orang oke, se-Indonesia. mmm, Padahal tadi kalau kita berbicara ya pencari kerja itu mungkin ada sekitar ya 5 jutaan 5.000.000. ya, itu yang kemudian menjadi ini kita. Oke. Iya, tapi omong-omong, masyarakat, Hmm, bahkan mungkin kita sendiri kami ya, hmm. melihat kalau urusan ketenagakerjaan ini kan, tugasnya Kemenaker. Padahal kelihatannya, jangan-jangan bukan, dan kayaknya juga bukan hanya Kemenaker gitu. Tapi kalau misalnya ngelihat ruang lingkup agar kita nggak salah Hmm. tujuan ya ketika menyampaikan aspirasi atau apa, sebenarnya Kemenaker itu posisinya seperti apa sih? Ya, ini mungkin karena namanya ya, Iya, iya. Kementerian Heeh. Ketenagakerjaan. Jadi tugas kami yang pertama itu adalah eee, pelatihan vokasi. Hmm. Jadi pelatihan vokasi itu adalah pelatihan yang sifatnya skill, eee, teknis, sifatnya itu pendek. Hmm. Ya, pelatihan las, pelatihan menjahit, ya, untuk memberikan solusi kompetensi-kompetensi Iya. yang jangka pendek, yang kemudian itu, eee, bisa menjadi opsi, ya, Mhm. karena memang itu dibutuhkan oleh Oke. ekosistem industri, ya. Termasuk sebenarnya yang kedua adalah, eee, pengembangan kompetensinya Oke. pengembangan sertifikasi kompetensi, itu yang kedua. Ya, Oke. jadi yang pertama itu adalah pelatihan vokasi, pengembangan sertifikasi kompetensi. Jadi sertifikasi kompetensi apapun, Iya. ya itu sekarang itu mungkin sudah puluhan ribu Mhm. skema-skema yang Mhm, kita mhm, kembangkan, mhm, sehingga itu menjadi acuan, mhm, ya apakah seseorang itu sudah menguasai apa belum, mhm. nanti ada skema sertifikasinya. Oke. Oke, jadi pelatihan ada sertifikasi dan, kita, memiliki Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang Oke. dalam koordinasi Kemenaker. Yang ketiga, tugas kami itu adalah sebenarnya membangun hubungan industrial. Mmm. Ya, membangun hubungan industrial dalam konteksnya itu ada buruh ya atau pekerja, ada pengusaha, bagaimana mereka bisa terjalin sebuah sinergi. Iya. Ya, makanya kemudian kita campaign Mmm. hubungan industrial yang baik seperti apa. Kita dorong perusahaan itu memiliki perjanjian Iya. bipartit ya antara manajemen dengan pekerja. Mmm. Kita dorong ya serikat buruh
untuk kemudian mereka itu bisa menyuarakan ya melalui organisasi mereka dan seterusnya. Dan yang keempat itu tugas kami sebenarnya adalah penegakan norma kerja dan K3. Nah, ini ya dalam konteks ya sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial buat pekerja ya. Nah, jadi banyaknya Kementerian Ketenagakerjaan itu memang mengurusi tenaga kerja. Tenaga kerja. Yang jumlah angkatan kerja kita sekarang 153 juta angkatan kerja ya. Yang bekerja itu mungkin sekitar 120-an juta. Bukan, sorry ralat saya. Yang itu angkatan kerja total ya. Yeah. Di situ ada formal sekitar 40%, informal 60% ya. Lapangan kerja ini memang adalah tanggung jawab bersama sebenarnya. Yeah. Ya, sumber-sumber penciptaan lapangan kerja misalnya Kementerian ESDM dan hilirisasi ya, program hilirisasi nasional ya. Itu kemarin ya sudah ada proyeksi akan menyerap sekitar 700.000 orang. Badan Gizi Nasional tadi dengan makan bergizi gratis 1,5 juta. Kemudian koperasi sekitar 2 juta. Jadi sumber-sumber penciptaan lapangan kerja itu sebenarnya ada di kementerian-kementerian teknis sebenarnya. Kementerian Pertanian, Kementerian apalagi pariwisata dan seterusnya. Dan ini memang harus sinergi semua. Oke. Ya. Artinya ini sangat lintas sektor. Iya. Banyak pihak yang terlibat, gitu ya. Dalam hal ini apa yang dirasakan oleh Pak Menteri ini beberapa bulan ini untuk mengorkestrasi urusan ketenagakerjaan yang sektornya banyak, yang ada 150 juta. Ya, 153 juta angkatan lebih kerja. gitu ya. Angkatan kerja. 153 juta angkatan kerja. Angkatan kerja itu kalau misalnya berapa negara digabung sekaligus gitu kan. Itu masih lebih banyak angkatan kerja di Indonesia tuh kayaknya. Iya, tadi saya sadar bahwa memang satu harapan masyarakat itu benar ya. Mereka kemudian ingin mendapatkan akses kepada lapangan kerja. Ya kita ya sebagai bagian dari pemerintah ya kita harus hadir kepada mereka. Maka kami berusaha untuk kemudian memberikan informasi. Ya, kita punya instrumen yang disebut dengan platform siap kerja. Di situ ada pasar kerjanya seperti apa, dan memang setiap perusahaan itu harus wajib lapor lowongan pekerjaan sebenarnya kepada kementerian kami, gitu ya. Sehingga kita harus aktif nih, ya, mendatangi kementerian-kementerian ya terkait tentang informasi-informasi ya. Kementerian Perindustrian, mana industri yang tumbuh, di mana kawasan industri yang tumbuh. Kami bersedia kemudian untuk ya mendatangi sehingga kemudian informasi terkait lowongan itu kemudian kita sampaikan kepada masyarakat. Ya. Jadi saya melihat ya ini kerja bersama dan kami memang tadi sadar bahwa kita harus aktif ya. Mendatangi, kita harus aktif campaign, terlepas dari memang penciptaan lapangan pekerjaan itu sendiri, ya kami dari Kementerian Ketenagakerjaan tentu ya kita lebih banyak melakukan tadi yang disebut dengan membangun inisiatif kolaborasi dan seterusnya. Iya, oke. Iya, Prof. Jadi kalau kita melihat kan memang karena kita KNFI ya, seringkali kita bicara soal optimisme gitu. Dan optimisme itu kan turun naik. Apalagi dengan kondisi yang saat ini, yang konon katanya pertumbuhan angkatan kerja itu lebih cepat dibandingkan pertumbuhan lapangan pekerjaan, misalkan. Sebagian informasi seperti itu gitu. Jadi kalau dari Prof Menteri menyampaikan kepada kita nih di sini, kira-kira apa yang masih bisa kita optimis bahwa kesulitan ini itu kita sedang on the track untuk mengatasinya? Dan kita akan nyampe ke sana. Gitu. Tadi yang saya sampaikan adalah satu hal yang unik, ya, permasalahan terkait tentang lapangan kerja yang ini dihadapi oleh semua negara adalah kita punya program prioritas yang berbasis kepada sumber daya lokal. Itu kata kuncinya sebenarnya. Program prioritas yang berbasis sumber daya lokal. Berbasis pemanfaatan lokal. Makan bergizi gratis itu kalau kemudian Mas Aji lihat,
ya. Itu kekhasan Indonesia dengan jumlah yang sebesar ini, gitu ya. Ya. Jadi Oke. itu di-create oleh pemerintah. Iya. Dan itu kemudian kalau kita lihat tidak hanya memastikan bahwa gizi anak sekolah itu akan sama, gitu ya. Jadi tidak ada lagi isu kemudian dia ya kekurangan asupan saat dia masa Belajar. usia sekolah sehingga berdampak kepada kecerdasan dia masa depan, tapi juga penciptaan lapangan kerja. Hmm. Itu yang kita lihat ya. Koperasi, saya optimis ya. Ketika kemudian SDM koperasi itu profesional, kompeten, ya, dan koperasi itu akan menjadi sebuah eh, apa unit usaha, gitu ya. Mungkin yang selama ini kita selalu berpikir bahwa usaha itu harus bikin Perusahaan. perusahaan PT, Iya. gitu ya. Koperasi bisa, Hmm. dan itu sudah difasilitasi oleh pemerintah, Hmm. diberikan modal dari bank pemerintah sehingga mampu nggak mengelola berbasis desa dan kelurahan. Ya. Hilirisasi. Ya. Jadi jangan sampai kalau saya mengatakan ya kita punya sumber daya yang luar biasa, kemudian masyarakat kita bingung untuk saya bekerjanya di mana begitu. Ya. Nah, ini yang harus kita buka stream yang baru ini, kita optimalkan. Kami juga dengan Kementerian Kehutanan saya melihat hutan sosial. Hutan sosial. 3 juta ya hektar luasnya. Itu bisa kita optimalkan. Sekarang sudah ada inisiatif dari Kementerian Kehutanan, ada kelompok-kelompok pengelola hutan sosial, tapi itu belum teroptimalkan. Ya, jadi satu kelompok mengelola 2 hektar, itu kan luar biasa. Gitu ya, bisa tanam ya tumpang sari macam-macam. Nah, inilah yang sekali lagi saya katakan sesuatu yang berbeda. Nah, sehingga pemerintah kami juga sadar bahwa kita akan terus melakukan edukasi kepada masyarakat, gitu ya. Kalau selama ini persepsinya adalah saya bekerja nunggu dong perusahaan ya yang akan kemudian mau melamar saya dengan CV seperti ini. Nah, sekarang mungkin tidak begitu cara melihatnya. Ya, kita terus tingkatkan kompetensi, oke, karena bisa jadi ada isu mismatch juga nih Mas Haji. Betul. Mismatch gitu ya. Perusahaan ternyata beberapa hal yang kami kaji itu, kami bukannya tidak ada lowongan, kami ada lowongan, sesudah kemudian kami buka ternyata belum sesuai dengan harapan kami, kata dia. Itu jadi ada tuntutan untuk meningkatkan kompetensi, tapi di lain sisi ada sebuah mindset baru yang harus ditumbuhkan. Ya, bagi saya sih membayangkan ke depan ada seorang anak muda di kartu nama dia itu adalah dia manajer koperasi apa, koperasinya sudah punya omset sekian, gitu ya. Dan itu menurut saya tidak kalah wahnya. Kalau dia punya kartu nama yang lain, mungkin temannya dia CEO PT apa, gitu ya. Manajer koperasi ini. Manajer koperasi. Di desa anu gitu. Di desa, di kelurahan anu. Dan itu kan captive. Ya, Pak Presiden mengatakan koperasi sembako, ya, kemudian farmasi, akan ada kemudian gudang, ya, juga akan mengelola listrik, ya, secara mandiri. Itu kan menurut saya dahsyat. Iya. Ya. Selain yang lain ya, tadi kalau balai-balai kami itu kemudian bisa jadi pusat inovasi dan kewirausahaan juga, situ mungkin juga akan muncul startup berbasis IT yang baru. Ya. Orang Indonesia kreatif, gitu ya. Saya beberapa minggu yang lalu teman dari Amerika datang. Ya. Ini ada 2 nih evidence ya. Dia diminta untuk mencari orang Indonesia untuk perusahaan di Amerika, untuk perusahaan IT. Ketika ditanya, kenapa orang Indonesia? Ya, karena orang Indonesia yang dia lihat itu kreatif. Anak-anak muda Indonesia kreatif. Ada yang kedua datang ke kami, itu adalah sebuah perusahaan di Eropa, di Swiss. Ya, akan bikin juga perusahaan IT di Indonesia. Kenapa? Ya, karena orang Indonesia kami lihat kreatif, kata dia. Jadi kalau terkait tentang ya coding dan seterusnya, kami sangat mengandalkan Indonesia. Jadi itu juga sebagai sebuah harapan yang menurut saya yang kemudian itu harus kita tumbuhkan. Oke, sebenarnya banyak ya program-program yang sedang disiapkan, yang telah disiapkan dan bisa dimanfaatkan oleh publik, oleh masyarakat, dan ya mudah-mudahan nanti masyarakat bisa memanfaatkan secara optimal. Hopefully. Oke, sebagai penutup barangkali
tadi beberapa kali menyebutkan anak-anak muda yang harapan Prof. Menteri tadi itu. Nah, terkait anak muda atau pekerja muda, kalau boleh menyampaikan pesan nih kepada para pekerja muda di Indonesia yang mungkin sedang membayangkan masa depan mereka. Ya. Kan bekerja konon katanya sampai usia 55, 60 atau mungkin seterusnya. Dan ini adalah fase-fase yang awal bagi mereka. Apa yang ingin Pak Menteri sampaikan kepada para pekerja atau angkatan kerja muda ya? Ya, jadi yang pertama, dunia ke depan itu semakin ketidakpastiannya tinggi. Oke. Ya, industri akan shifting, bergeser, kemudian teknologi ini akan semakin menjadi sesuatu yang akan mendisrupt apapun, sehingga pesan saya selalu kampanye kepada anak muda itu adalah terus tingkatkan kompetensi dan Anda harus menjadi seseorang yang memiliki growth mindset. Ya, jadi growth mindset ini menjadi kunci ini, Mas Aji. Ya, jadi jangan hanya mengandalkan kepada pendidikan formal, ya, asah terus ya kompetensi-kompetensi, dan Kementerian Ketenagakerjaan ya siap untuk memfasilitasi sertifikasi kompetensinya. Oke. Ya. Jadi tadi saya sampaikan kita punya sekian ribu skema sertifikasi kompetensi dan kita terus update. Ya. Inilah sertifikat yang akan menjadi pengakuan yang bersangkutan bahwa dia memiliki kompetensi yang memadai ya, terkait dengan yang baru-baru itu. Gitu ya. Sehingga inilah yang kemudian akan membuat dia menjadi relevan ketika teman-teman dia yang lain hanya mengandalkan kepada ijazah saja. Bahkan ya, kami juga berkomitmen bagaimana sertifikat ini juga akan relevan di luar negeri. Ya, jadi pesannya satu adalah kompetensi. Makanya kita punya kampanye Indonesia kompeten dan Indonesia produktif. Gitu ya. Jadi kita bisa menjadi lebih produktif, kompetensi menjadi kunci. Kompetensi itu kemudian tadi kita siap dengan balai-balai dan skema-skema sertifikasi untuk mensupportnya. Oke, baik. Artinya ini tadi ditekankan bahwa situasi tidak pasti dan ini disadari bukan hanya oleh masyarakat biasa, tapi negara juga menyadarinya, pemerintah juga menyadarinya, Pak Menteri juga menyadarinya, gitu ya kan. Ada shifting yang besar, artinya ada keterampilan-keterampilan lama yang mungkin sudah nggak terlalu relevan, Tidak relevan. Karena teknologinya juga berubah. Karena itu kita perlu terus-menerus tingkatkan kompetensi. Dan negara dipastikan hadir untuk menemani atau mungkin mendorong, membersamai masyarakat. Dan membantu menyiapkan masyarakat. Oke. Oke. Pak Menteri, Prof. Yasirli, terima kasih banyak. Mudah-mudahan semua tadi bisa menjawab sedikit mungkin. Nanti kalau kurang tetap bisa terhubung karena saya lihat juga IG-nya aktif. Ada so-so lah ya. Tidak seaktif yang lain. Iya. Karena kita juga memerlukan informasi itu, tapi kami lebih perlu Pak Menteri dan jajaran bekerja. Siap. Jadi terima kasih. Good Talk itu apapun isunya, persoalannya kita bisa obrolin secara baik-baik dan mudah-mudahan obrolan baik ini bisa menggerakkan kita semua untuk bisa menjawab tantangan-tantangan yang tadi disebutkan. Siap. Terima kasih Mas Haji, teman-teman semua, terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.